Shalom Church, selamat pagi. Welcome home. Kalau kamu perhatikan, saya ada di gereja kita Esabila sekarang. Why I want to shoot this video here pagi ini? Sebab saya sangat rindu akan kembali ke gereja kita, beribadah di gereja kita. And of course kita sudah melihat di berita kan, baca di berita bahawa setelah kita dibenarkan, diizinkan untuk buat ibadah, tapi hanya satu petiga, which is 30%, 30% saja yang boleh isi itu gedung kita. Jadi susah jugalah kalau kita nak buat ibadah raya begitu kan. Secara peribadi saya sangat rindu akan beribadah bersama-sama dengan saudara semua di gereja bersama-sama. I really miss it, And sebab itu hari ini saya buat keputusan untuk rekod semen ini di gereja. And setelah saya buat beberapa pertimbangan dan berdoa, pikirkan hal-hal praktikal dan keselamatan, kami telah buat keputusan untuk kembali ke gereja untuk beribadah secara berperingkat, alright, step by step. Nah, setiap langkah yang kita akan lakukan telah kami pertimbangkan secara terperinci untuk memastikan keselamatan kita semua, dari yang paling kecil sehinggalah yang paling tua, ya. Tidak satu pun yang dikecualikan. Alright, so langkah pertama yang kita ambil pada minggu pertama bulan 7 nanti, tim yang melayani akan datang ke gereja. Kita akan buat secara langsung kebaktian kita. Hanya tidak ada jemaat saja yang di dalam gereja, tapi tim yang melayani akan buat secara langsung kebaktian yang saudara masih lagi menonton di rumah masing-masing. Jadi langkah demi langkah kita juga akan buat pembasmian kuman dan sebagainya, proses itu, dan kami akan memberi update dari masa ke semasa, dan saudara boleh dapat info secara yang selanjutnya dari live group leader saudara. Dan teruskan juga live group, kamu jangan biarkan dia berhenti. Dan juga SMB dan juga live group live masih lagi akan berlangsung, dan live kids juga pada hari Sabtu jam 11 masih lagi yang sama. So, and that's the step by step, alright. Dan saya berharap sangat dekat sudah pada masa yang akan datang kita akan dapat semua kembali bersama-sama beribadah di gereja kita. Amin. Nah, pagi ini kita akan sambung juga lagi pengajian kita di Injil Yohanes. Kita lihat Yohanes 4 ayat 43. Ya. Yohanes 4 ayat 43. So saya baca dari ayat 43. Dan setelah 2 hari itu, Yesus berangkat dari sana ke Galilea. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahawa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia kerana mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Ayat 46, maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahawa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengar kabar bahawa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1, demamnya hilang. 53, maka teringatlah ayat itu bahawa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya dan seluruh keluarganya, dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Tuhan, kami ucap syukur firman-Mu adalah firman yang hidup. Tuhan, kami percaya pagi ini Engkau akan membangkitkan, membangunkan iman kami dan memperkukuhkan lagi Tuhan iman kami oleh firman-Mu yang hidup ini. Dan kami serahkan hidup jiwa kami dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu bersama-sama dengan kami. Maupun kami sekarang masih di rumah masing-masing, tapi kami percaya hadirat-Mu menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Nah, Yesus sebenarnya boleh ikut pegawai istana itu pulang. Kalau kita lihat banyak kes apabila adanya orang datang minta Yesus untuk ikut mereka pergi sembuhkan ahli keluarga mereka, ada Yesus ikut. Boleh dia ikut pegawai istana ini pulang ke rumah, sembuhkan anak dia. Wow, sangat powerful kan? Dan sama seperti dia sembuhkan yang orang yang buta, sembuhkan orang lumpuh, dan dia juga pergi ke Baitani untuk membangkitkan Lazarus. Boleh bah Yesus buat begitu kan? Tapi bagaimana Yesus meresponi kepada pegawai istana atau bapa kepada anak yang sakit itu? Yesus bilang, anakmu hidup. Itu yang Yesus jawab. Anakmu hidup seperti yang mana yang boleh dia katakan dengan satu perkataan dia boleh jawab, selesai, sudah. Maksudnya apa permintaan yang kamu buat itu sudah done, selesai. Dalam bahasa Inggris we call it done, selesai. Itu caranya Yesus jawab dia. Dan memang pada saat Yesus kata anakmu hidup, anak pegawai istana itu memang dia hidup. Yang telah kita baca tadi itu kan. Dan yang saya boleh bayangkan yang saudara yang masih belajar bersekolah, yang kamu diberi assignment oleh lecturer kamu kan. Alangkah baiknya kalau pada saat kamu terima itu assignment, kamu boleh jawab balik kepada lecturer, selesai, done. Wow, mukjizat luar biasa kan. Seperti mana juga isteri saya Anne, dia minta saya tolong dia cuci pinggan. Alangkah baiknya kalau saya boleh jawab dia, done, selesai. Alright. Macam seperti saya malas tidak mau cuci pinggan kan. Sebenarnya bukanlah, saya di rumah saya memang tugasan saya cuci pinggan. N adalah chef, dia yang masak, saya yang cuci pinggan. Tak perlu N lah, dia buat bercakap seperti Doraemon untuk buat saya cuci pinggan ya. So pagi ini apa yang saya mau kita tangkap, tajuk khotbah saya adalah apabila Allah firman berkata selesai. When God the word, firman the word berkata, when he say done, selesai. Alright, sekali lagi, apabila Allah firman, the word, berkata selesai. Now, bukan saja seorang manusia yang berkata selesai. Yesus memang itu manusia, tapi Allah yang berkata selesai. Firman berkata, dan anak mau hidup. Nah, ada satu golongan di dunia ini, mereka menyangkal bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan seringkali mereka ini menyangkal Yesus sebagai Tuhan. Mereka petik ayat-ayat dari Injil Yohanes, tapi mereka putar belikkan dia, pusing-pusingkan ayat itu. Dan mereka kata Yesus itu manusia semata-mata, dia bukan Tuhan. Nah, sedihnya ramai Kristian juga ditipu oleh mereka itu dan jatuh. Kenapa mereka jatuh? Sebab inilah golongan Kristian yang tidak suka buat Bible study. Mereka tidak mendalami firman Tuhan dan senang. Orang golongan yang tidak buat Bible study, mereka petik ayat 1-2 ayat dari Yohanes itu putar balik, mereka jatuh. Sebab itu kenapa di SIB Live kita dorongkan saudara untuk ikut Bible study. Seperti mana di LG Live kita. Nah, ada 2 Bible study yang telah saya buat sebagai satu latar belakang bagi teks yang kita baca pagi ini. Yang saya dorongkan saudara, don't miss it, go. Contoh di Life of Dan, itu channel YouTube saya, Life of Dan, D-A-N-N. Life in the Word, pergi, masuk. Tonton itu Bible study yang kita buat itu. Dan satu lagi pengenalan yang memutuskan atau a conclusive introduction di SIB Live punya YouTube channel lah. Itu latar belakang dia. Nah, kembali ke sini, kenapa Rasul Yohanes menulis Injil ini? Nah, pernah saya ajar bahwa tujuan dia adalah untuk memperkenalkan Yesus adalah Allah, Yesus adalah anak Allah. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan Yesus sebagai Allah, bukannya manusia semata-mata, bahwa Yesus itu adalah firman, itu Allah, firman yang telah menjadi manusia. Dan barang siapa percaya kepada firman ini, anak Allah ini, mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Itulah tujuan utama Rasul Yohanes menulis Injil ini. Nah, kembali ke mukjizat yang kita baca tadi itu. Mukjizat ini adalah satu tanda seperti mana yang saya ajar, di mana Rasul Yohanes dia tidak pakai perkataan mukjizat, tapi dia pakai perkataan tanda untuk setiap mukjizat yang telah Tuhan Yesus lakukan. Kenapa? Tujuannya dia nak pakai itu semua mukjizat itu untuk tunjukkan kita kepada Tuhan Yesus. Percaya dia sebagai Mesias, sebagai anak Allah. Nah, kalau kita lihat mukjizat ini yang menyembuhkan anak pegawai istana ini adalah mukjizat yang kedua yang Rasul Yohanes rekodkan.
Di mana yang pertama terjadi di tempat yang sama, iaitu di Kana, Galilea, iaitu tukar air kepada anggur. Sebenarnya kedua-dua mukjizat ini ada kaitan. Sebab itu dia sengaja letak dia bersama-sama satu yang kemudian sebab ada kaitan. Apa kaitannya? Kita lihat ya. Yesus ubah air menjadi anggur, di mana maksudnya Yesus ada kuasa atas jirim, matter. Apa itu jirim? Segala yang kita lihat dalam ciptaan ini, apa yang kita semua ini jirim. Alright, jirim. Kita ini jirim, alright? So, Yesus ada kuasa atas jirim, di mana yang kedua mukjizat ini Yesus menyembuhkan anak pegawai istana, yaitu menunjukkan bahawa Yesus memiliki kuasa atas ruang, space dan masa, time. Ruang, apa yang kita wujud? 3D, tanpa ruang, ciptaan tidak boleh wujud, kan? Space. And time, masa, iaitu dulu, sekarang dan selamanya. Past, present and future. So, ciptaan, wujud, mesti ada 3 perkara itu. Jirim, ruang dan masa. Maksudnya adalah, Yesus, ya, dia seorang manusia, tapi dia adalah seorang manusia yang memiliki kuasa atas ciptaan. Jirim, ruang dan masa, kerana dia adalah siapa? Allah, firman pencipta, the creator word, yang telah menjadi manusia. Jesus the man, he had power over creation because he was God, the creator word, that became man. You got to get that. This is very powerful because when you get apabila kita tangkap kebenaran ini, tidak susah untuk kita percaya kepada firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 kita baca, okay, yang kita pernah saya pernah share khotbah ini ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Siapa ini merujuk kepada Tuhan Yesus, iaitu firman. Yesus adalah firman itu dan firman itu adalah Allah. Maksudnya Yesus adalah Allah. Pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan olehnya. Maksudnya jirim, ruang, masa dicipta, dijadikan oleh firman ini, yaitu Yesus. Dan tanpa firman ini, tanpa Yesus, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dan dalam dia, dalam firman ini, ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Dan ayat 14 bagi tahu kita bahawa firman itu yang telah menciptakan segalanya, itu jirim, ruang dan masa, telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Amin. Saudaraku, perkataan firman ini, nah, di Kejadian 1 ayat 1, bagaimana Tuhan ciptakan alam ciptaan. Dia berfirman, firman itu berkatakan. Nah, perkataan firman ini, bahasa asal dia adalah logos. Okay? Dan apa maksud logos ini adalah alasan, atau dalam bahasa Inggris, the reason why. Okay? Di mana kita dapatnya perkataan logic. Tahu logic kan? Tahu itu apa logic? Dan di mananya kita pakai perkataan ini, kita di contoh biology, kosmologi, psikologi, di mana kita mengkaji sesuatu, mengkaji bio, tubuh apa yang hidup, mengkaji itu kosmos, mengkaji itu psycho, mental, semua. So setiap perkataan kita pakai teknologi, semua itu maksudnya the reason why, alasan kenapa sesuatu itu wujud, kenapa kosmos itu wujud, kenapa bio itu wujud, alasan dia, logik dari cara kita dapat perkataan itu. Maksudnya, apa yang kita baca tadi, segala yang kita lihat ciptaan ini, jirim, masa dan ruang, alasan kewujudan ini, siapa dia? Firman itu, yaitu Tuhan Yesus. Maksudnya, Yesus Kristus adalah anak Allah, di mana ia adalah alasan adanya kehidupan. Life, we see life is all because of Jesus Christ. Amen. You know, this is very important. Ini sangat penting untuk kita tangkap ini. Sebab ada orang yang tuduh kata, kalau Tuhan Yesus melakukan mukjizat, oleh sebab itu kamu sembah dia sebagai Tuhan. Kenapa kamu tidak sembah nabi-nabi seperti Elia, seperti Elisa, seperti Petrus, seperti Paulus yang melakukan mukjizat? Mereka juga Tuhan, ini sesuatu yang tidak betul tu saudaraku. Sebab Tuhan Yesus, semua ini melakukan mukjizat, termasuk Yesus, mukjizat
termasuk bangkitkan yang mati itu. Tapi saudaraku, kalau kita baca, hanya Tuhan Yesus sahajalah satu-satunya yang melakukan mukjizat yang ada kuasa atas ruang dan atas masa. Hanya Tuhan pencipta alam semesta, pencipta segalanya, pencipta ruang dan pencipta masa yang ada kuasa atas dia. Tuhan itu kekal, hanya yang kekal saja yang ada kuasa atas masa, saudaraku. Jadi ini terbukti bahwa Yesus adalah Tuhan. So when God create the word says done. Apabila Allah firman ini, Tuhan kita itu dia berkata apa? Selesai. Dan apakah respon kita, saudaraku? Nah, kita belajar dari Bapa ini. Hari ini Father's Day, right? Happy Father's Day. Dan sebagai bapa, sebagai ibu, kita belajar dua respon ini dari orang ini. Dan kita bertindak, lakukannya. Alright? So yang pertama adalah percaya pada perkataan Tuhan, bukan pada penglihatan kita, saudaraku. Believe in what God says, not what we want to see. Apa yang kita mau lihat dalam penglihatan kita itu. Nah, kita lihat yang firman Tuhan bercakap di ayat 45 tadi itu. Dia berkata begitu ya. Maka setelah ia tiba, yaitu Yesus tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut Yesus. Wah, nampaknya mereka mau terima Tuhan Yesus kan. Tapi kita teruskan baca ya. Kerana mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya. Wait, sekejap. Maksudnya mereka welcome Jesus bukan kerana mereka percaya Yesus sebagai itu Mesias. Semata-mata kerana mereka telah melihat sesuatu yang Yesus kerjakan, itu mukjizat. Tidaknya berkata, mereka mendengar perkataan Yesus dan percaya. Tidak, dia cakap begitu. Sama juga dia tidak bercakap, setelah mereka melihat segala sesuatu yang dilakukan Yesus, mereka percaya. Langsung tidak, firman Tuhan cakap, mereka itu percaya. Sebab itu Yesus bilang apa? Seorang nabi tidak dihormati di negerinya. Maksudnya di negerinya sendiri orang mereka tidak terima dia sebagai Mesias. Kalau kita bandingkan dengan perempuan Samaria yang baru saja itu sebelum case ini dalam teks yang sama ini, Yohanes 4, perempuan Samaria dan penduduk di kota Samaria, bagaimana mereka percaya kepada Yesus? Karena perbuatan Yesus, pekerjaan mukjizat Yesus? Tidak. Firman Tuhan berkata begitu. Lebih banyak lagi orang menjadi percaya karena apa? Kerana perkataan Yesus, bukan kerana mukjizat, perbuatan mukjizat Yesus. No, ayat 42 berkata, mereka itu penduduk di kota Samaria berkata kepada itu perempuan Samaria yang dipergi itu, dia kata apa? Kami percaya, tetapi bukan lagi kerana apa yang kamu katakan itu, sebab kami sendiri telah apa? Mendengar. Maksudnya mereka percaya kepada Tuhan Yesus bukan kerana perbuatan ajaib Yesus, tapi kerana kata-kata Yesus yang hidup itu, mereka percaya. So you must believe in what Jesus said, not what we want to see. Bukan apa yang kita mau lihat. Jangan jadi seperti orang Galilea, sambut Yesus hanya kerana mau melihat perbuatan mukjizat dia, tapi tidak mau terima message dia yang hidup itu. Sebab message dia yang hidup itu menyinggung perasaan mereka apa? Mereka hanya suka perbuatan Tuhan Yesus, bukan perkataan Tuhan Yesus. Kita bandingkan dengan perempuan Samaria, apa yang dia cakap? Orang ini, mungkin dia Mesias, sebab dia telah bagi tahu saya hidup saya yang lama itu. Hanya kata-kata saja dia percaya. Sebab itu di ayat 48 tadi kita baca, Yesus menegur orang di Galilea, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Ramai orang begitu, tidak boleh percaya kalau kita tidak lihat tanda mukjizat. Orang Galilea, meskipun mereka melihat, tapi masih tidak mau percaya. Dan mereka mau melihat lagi. Mereka seperti Yesus itu ahli silat mata, kan? Tapi orang Samaria, mereka mendengar saja semata-mata, mereka jadi percaya. Nah, kita lihat apakah respon Yesus kepada orang pegawai istana ini, dan kita lihat respon pegawai istana kembali kepada Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Apa Yesus bilang? Dia kata, pergilah, anakmu hidup. Maksudnya dan selesai, sudah. You minta saya sembuhkan dia, sudah selesai dan
Nah, kita coba bayangkan kita seperti Bapak ini, pegawai istana. Apakah respon kita? Apakah perasaan kita? Mungkin rasa dilema, apa itu dilema? Di mana jika kamu percaya Yesus, apa yang dia kata itu sudah selesai, sudah done, dia hidup, nanti kamu pulang ke rumah, anak kamu tidak hidup, dia mati. Ataupun kamu tidak percaya, kamu kata, Jesus jangan main-main lah Jesus, tolong. Itu seperti menghina Yesus. Kan kamu datang kepada Tuhan Yesus, kamu merayu kepada dia, dan kamu percaya bahwa dia ada kuasa sembuhkan anak kamu. Lepas dia meresponi apa yang kamu minta, dia kata, ya sudah selesai, sudah, dia hidup, sudah sembuh. Tapi kamu tidak mau percaya, macam menghina dia kan. Nah, macam pernah kita dengar kan, ada ramai Kristen begitu. Mereka minta Tuhan untuk melakukan sesuatu, mukjizat, mereka doa. Tapi Tuhan memberi mereka satu jawaban yang mereka tidak suka. Ya, Tuhan memberi satu jawaban yang tidak kita yang expect itu jawaban yang kita mau. Oh, sebab kita hanya mau melihat apa yang kita minta. Tapi Tuhan menjawab kita sesuatu yang jauh lebih baik. Kehendak dia bukan kehendak kita. Oh, kita reject, kita tidak boleh terima. Kan? Susah, kita dilema. Mau percaya tidak mau percaya? Tapi belajar dari orang ini. Apa yang respon orang ini? Firman Tuhan berkata, orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya. Wow, sangat luar biasa saudaraku. Kita baca lagi. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya. Nah, itu frasa percaya akan perkataan. Oke, kita lihat. Percaya akan perkataan. Perkataan itu adalah pistuo. Percaya akan pistuo. Perkataan itu bahasa asal dia logos. Pistuo, maksud pistuo adalah menaruh keyakinan ke atas. Menaruh keyakinan ke atas. Logos itu perkataan. Put confidence in the word. Maksudnya pegawai istana ini, dia menaruh keyakinan ke atas perkataan Yesus. Nah, kalau saya parafrasa ayat ini, ia akan bunyi begitu. Orang itu, yaitu pegawai istana itu, menaruh keyakinan ke atas logos yang dikatakan oleh logos itu kepadanya. Saya ulang, kenapa? Yesus itu logos kan, firman kan? So, maksudnya pegawai istana ini menaruh keyakinan ke atas kata-kata logos yang dikatakan oleh logos itu sendiri. Wow, listen to this, so powerful. Maksudnya perkataan Tuhan Yesus itu dikatakan oleh diri dia sendiri, itu perkataan itu. The word and the man. Kata-kata dan yang sebut kata-kata itu adalah satu. Itu sebabnya kita boleh percaya kepada setiap perkataan Tuhan. Sebab dia adalah firman pencipta jirim, pencipta ruang, pencipta masa. Apabila dia kata selesai. Done. Maksudnya done. Amin. So, Tuhan mencipta segala sesuatu bukan oleh penglihatan, tapi oleh perkataan saudara. God created the universe not by seeing. Tidaknya Kejadian 1 berkata, pada mulanya Tuhan melihat terang wujud. Tuhan melihat itu binatang dicipta. Tuhan melihat ikan dicipta. Tidak. Firman Tuhan bercakap apabila Tuhan berfirman. Segala sesuatu yang kita lihat ini, the power is in, kuasanya di kata-kata dia. Jadi apa yang dimaksudkan saya adalah apabila Tuhan firman itu berfirman, bersabda ke atas situasi kamu saudaraku. Dan dia kata selesai. Percayalah perkataan dia itu. Apabila firman Tuhan ini, dia berfirman ke atas situasi family kamu dan kata, selesai. Saudaraku, percayalah kepada perkataan logos ini. Apabila logos firman berkata, selesai dalam situasi kamu, kerja kamu, studi kamu, keuangan kamu, kesehatan kamu, percayalah kepada perkataan dia itu, bukannya penglihatan kita sendiri, saudaraku. Mungkin belum dapat kita lihat, tapi Yesus cakap selesai. Seperti Bapak ini,
Belum lagi dia dapat lihat bahwa anak dia sudah sembuh itu. Tapi, dia percaya kepada kata-kata Yesus, bukannya kehendak dia. So banyak orang kenapa kita terlepas mukjizat Tuhan, kerana kita tidak suka apa yang Yesus Tuhan respon kepada kita, sebab kita terlalu bergantung kepada apa kehendak diri kita, saudaraku. Amen. So, when God says done, what do? Percaya kepada perkataan dia, bukan kehendak penglihatan kita. Yang kedua, perkasa yang kedua adalah bertindak atas perkataan Tuhan, bukan atas kehendak diri kita, saudaraku. Kita harus take action, bertindak, tapi bukan atas kehendak kita. Biasanya kita take action bergantung kepada kehendak kita sendiri, tapi hari ini kita belajar bertindak atas perkataan Tuhan. Apabila Tuhan kata begini, mungkin kita tidak erti, tidak faham. Betul ke? Tapi bertindak. Kalau kita lihat, perhatikan. Meskipun Bapa itu merayu kepada Tuhan Yesus tidak langsung mengikut kehendak atau permintaan pegawai istana itu. Kita perhatikan, dia kan, Yesus, come to my house, datang ke rumah saya, anak saya mau mati sudah. Tidak, tapi sebaliknya, apa yang Yesus buat? Dia melakukan cara dia sendiri. Selesai, done. Very powerful. Menunjukkan bahwa dia itu adalah Tuhan. Ayat 50 kita baca lagi. Yesus kata, pergi, anakmu hidup. Orang itu percaya kepada perkataan Yesus. Dan apa dia buat? Lalu dia pergi. Maksudnya, dia percaya dan tidak dia berhenti sedikit. Guru, tolong guru. Janganlah main-main dengan saya guru. Tolong. Bukan saja dia percaya, tapi dia bertindak atas apa yang dikatakan oleh Yesus itu. Sebab Yesus bilang apa? Pergilah. Dan dia pergilah. Bapa itu mengambil suatu tindakan tanpa bukti yang dia dapat melihat dengan mata. Dulu tak ada internet, tak ada telefon, dia boleh cek. Dan firman Tuhan kata, sebenarnya esok hari baru saja dia tahu bahwa anak dia ada hidup. Maksudnya pada saat dia percaya kepada Yesus dan bertindak itu, kita tahu kan, kalaulah ahli keluarga kamu sudah hampir mati, 1 hari mau tunggu pun dia sangat panjang, sangat lama dia itu masa kan. Sekarang kita baca senang, tapi kalaulah kamu adalah bapak itu, sangat lama, sangat panjang masa itu. Tapi hari ini kan, masa kita berdoa meminta daripada Tuhan sesuatu, tak boleh kita tunggu. Sebab kenapa? Zaman teknologi kan, so kita online 24 jam kan, so kita tanya, kita mesti mau respon cepat tu jawab kan. Itu masalahnya saudaraku. Tapi Tuhan adanya sebab tertentu. Dia melakukan sesuatu yang dia kata dan hanya kita belum saja nampak itu sudah terjadi, yang telah terjadi. Sebab itu mengikut masa. Kita hidup dalam masa, kita tak boleh kontrol masa. Tapi Tuhan adalah kekal, dia yang kontrol masa. So sebab itu saudaraku, seringkali kita terlepas mukjizat kerana kita menjangkakan Yesus menjawab doa kita dengan cara kita minta dari dia. Cara kita minta begini, kita expect Tuhan lakukan begini. Sebab itu kita terlepas itu mukjizat saudaraku. Jangan kita terlepas mukjizat Tuhan saudaraku. Apabila kita terlepas perkataan Tuhan, kita juga akan terlepas perbuatan Tuhan. Jadi sama bagi kita sedikit amaran, warning sedikit. Berhati-hati saudaraku. Kalau kita mengejar sukses, mengejar kemewahan, kewangan, kuasa, relationship. Yes, tidak salah kita mau jadi sukses, jadi berjaya. Tapi janganlah sehingga kita terlepas perkataan Tuhan. Sebab kita terlalu fokus kepada semua itu. Nah, apa caranya untuk kita mengelakkan daripada semua itu? Pastikan hati kita ini rendah hati sentiasa. Humble. Bagaimana saya tahu bapak ini dia humble? Sebab dia adalah seorang pegawai istana. Dia ada kuasa. Dia boleh perintahkan Yesus untuk balik ke Kapernaum bersama dia. Dia boleh buat begitu. Dia boleh tangkap dia, paksa dia. Dia boleh buat begitu. Tapi tidak dia buat begitu. Sebab kenapa? Dia rendah hati. Dia tidak menyalahgunakan kuasa dia itu. Dia tahu dia sangat bergantung kepada Tuhan Yesus untuk melakukan mukjizat itu. Dia percaya dan dia bertindak. Nah, ada kalanya kita sangat
terpaku pada kehendak permintaan kita yang desperate itu, tapi Tuhan mau melakukan jauh lebih luar biasa daripada itu. Bagaimana saya tahu? Firman Tuhan ada janjikan, kita baca di Efesus 3, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan, yang kita pikirkan. Maksudnya kita doakan ini, kita pikirkan ini, tapi Tuhan mau melakukan jauh lebih banyak daripada itu. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita, bagi dialah kemuliaan. Maksudnya itu kuasa yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita, melakukan sesuatu yang jauh lebih daripada apa yang kita doakan dan minta itu. Tapi kerana kita terlalu terpaku kepada permintaan kita itu, apabila Tuhan mau melakukan sesuatu yang jauh lebih berkuasa, yang kita tidak erti, kita tidak faham itu, kita tidak boleh terima. Macam mana kita melakukan daripada ini terjadi? Pastikan hati kita sentiasa rendah, saudaraku. See, God delights. Tuhan senang hati menjawab doa kita dengan cara yang akan menunjukkan kuasa Dia, kasih karunia Dia, dan kemuliaan Dia, saudaraku. Tuhan Dia mau menjawab doa kita, tapi cara Dia menjawab doa kita adalah mesti menunjukkan kuasa Dia, kasih karunia Dia, dan kemuliaan Dia, saudaraku. Bukannya semata-mata untuk memenuhi permintaan kita, saudaraku. Jadi percayalah kepada Dia untuk menjawab doa kita dengan cara Dia, bukan cara kita sendiri, saudaraku. Amin. Haleluya. So you act on God's word is you claim for God's done dalam bahasa Inggris. Apabila kita bertindak di atas firman Tuhan, perkataan Tuhan, maksudnya kita tuntut selesai yang Tuhan katakan itu. Maksudnya dalam masa atau jadual Tuhan memang sudah selesai. Hanya kita belum sampai itu masa kita melihat apa yang telah Tuhan selesaikan itu. Stay humble. Sebab apabila kita ada itu sikap seperti Bapa ini, kita akan melihat itu mujizat berlaku. Kembali ke gereja kita pagi ini untuk berkhotbah, saya sangat terharu, teringat banyaknya cerita yang saya boleh share untuk menunjukkan bahawa firman Tuhan ini sangat-sangat benar yang terjadi bagi saya secara peribadi. Tapi berada di gedung kita pagi ini atau petang ini sedang merekod ini, saya teringatkan kebaikan Tuhan apabila kita bertindak di atas perkataan Tuhan, kita tuntut itu Tuhan kata dan selesai. Seperti mana di life home kita 2 tahun yang lepas, masa kami perlu kutip dana untuk mulakan gereja gedung kita, dan masa itu kami berpuasa di mana Tuhan bilang kepada kita dalam 100 hari kita berpuasa, kita kumpulkan itu uang dari puasa kita, sepatutnya untuk dipakai untuk gedung kita. Di sebelah Tuhan melalui firman Dia, Matius 6, Dia kata berikan semuanya kepada golongan yang miskin. Kami bertindak sesuai dengan firman Tuhan, dan sebenarnya itu menjadi satu tindakan kita claim itu God's done, selesai. Sebab itu akhirnya jumlah yang kita kutip, 2 kali ganda, jauh lebih banyak daripada apa yang kita target itu, sasaran kita. Tuhan yang bekerja itu. Seperti gedung sekarang yang ini di Ifsud ini, yang gedung kedua kita ini, dalam kurang 2 tahun, kenapa boleh terjadi gereja kita kecil, gereja Borneo kita ini bukannya kaya raya, dapatnya gedung kedua. Ini memang dan Tuhan kata selesai, tapi sebelum itu kita harus bertindak, act on God's word, atas kata-kata Tuhan. Satu lagi mujizat yang luar biasa. Tidak cukup masa untuk saya share ini, tapi ini saya pernah kongsikan kepada kita jemaat SIB Live. Ini pekerjaan Tuhan, saudaraku. Jadi banyak lagi yang kita boleh share. Tapi saya mau dorongkan kita, saudaraku, bagi isu pandemik yang kita experience sekarang. Mungkin kamu sedang berdoa meminta Tuhan sesuatu terjadi dalam kerja kamu, dalam keuangan kamu dan sebagainya. Tapi Tuhan Dia tidak jawab doa itu, tapi Dia sedang bersabda kepada kamu sesuatu perkara. Selama beberapa bulan ini, banyak sudah kita dengar khotbah firman Tuhan. Apakah yang Tuhan sedang berkata kepada kamu, saudaraku? Kata-kata Dia, dengar, percaya, dan bertindak.
Saya percaya kamu akan dapat melihat seperti Bapa ini claim, tuntut, selesai dari Tuhan itu. Amin. Nah, akhirnya dari Galilea ke Kapernaum. Maksudnya Bapa itu masa dia jumpa Yesus di Galilea, dia dari Kapernaum, jarak dia adalah 26 km lebih kurang. Dan sebagai seorang pegawai istana, sebenarnya dia memiliki transport seperti kuda. Kalau dia naik kuda dari Galilea kembali ke Kapernaum, sebenarnya 2-3 jam boleh sampai sudah. Tidak jauh sebenarnya. Tapi firman Tuhan berkata, di mana masa dia jumpa terserempak dengan hamba dia itu, masa dia dalam perjalanan pulang ke Kapernaum, sebenarnya itu hari yang kedua seterusnya. Maksudnya Bapa itu dia tidak terus lepas berjumpa dengan Yesus, tidak dia terus balik ke Kapernaum. Dia masih tinggal satu malam di Galilea, dan hari kemudian baru dia perjalanan balik ke Kapernaum. Nah, ini yang pelik kenapa? Nah, kalau kamu adalah Bapa itu, tidakkah kamu pikirkan selepas Yesus kata, ya anakmu hidup, teruslah kita mau balik ke rumah dan cek kan sama ada anak kita hidup ke tidak kan? Tapi dia tidak bergesa-gesa pulang. Bukan saja begitu, masa dia terserempak dengan hamba-hamba dia dia kata, anakmu hidup. Kalaulah kamu Bapa itu, hidup dia cepat kau lari pulang ke rumah melihat, cek kan? Tapi kenapa? Dia relax saja, dia tanya, bilakah dia terjadi ini? Oh, ada juga dia punya mood lagi mau tanya, bila dia terjadi? Kenapa dia begitu relax saja? Sebab saya percaya pada saat dia percaya kepada perkataan Tuhan Yesus dan bertindak atas perkataan Tuhan Yesus, damai sejahtera, shalom telah datang ke dalam hati dia. Dia ada ketenangan, kedamaian. Sebab itu dia tidak rasa khawatir, anxious, takut. Relax saja. Dia tahu anak dia pasti akan hidup. Dia ada itu kepastian. Meskipun belum lagi dia melihat. Belum lagi dia melihat itu mukjizat. Dia ada kepastian. Amin. Itu yang sama konsep kepada kita. Jadi, to act on God's word is to claim for God's done. Saudaraku, Bapak, Ibu yang dikasihi sekalian, pagi ini saya mau doakan untuk kita. Jikalau saudara ada ibu, ada bapak, mungkin kamu ada anak-anak yang kamu sedang menanti-nantikan mengharapkan sesuatu yang terjadi kepada hidup mereka. Boleh mungkin kita jangan mengharapkan kehendak kita sendiri yang terjadi. Bolehkah kita mendengar kata-kata Tuhan, percaya kepada kata-kata Dia dan bertindak atas segala yang Dia katakan kepada kita. Mungkin saudara yang dikasih sekalian yang adanya berkenaan dengan kerja kamu, studi kamu, keuangan kamu, kesehatan kamu. Ada sesuatu yang kamu sedang berdoa, minta Tuhan untuk bekerja dalam hidup kamu. Mungkin mengharapkan suatu mukjizat. Jangan kita terlalu fokus kepada apa yang kita mau Tuhan lakukan untuk kita. Bolehkah pagi ini kita berserah kepada sabda Dia, perkataan Dia, percaya kepada perkataan yang Dia sedang bersabda kepada kamu dan bertindak sesuai dengan apa yang Dia katakan itu. Seperti Bapa ini, kita claim itu done. Boleh kita bawa begitu saudara? Kalau kamu kata, ya pastor ini saya, tolong doakan untuk saya. Saya sedang menantikan, mengharapkan sesuatu dari kepada kerja saya, studi saya, keluarga saya, keuangan saya itu, kesehatan saya itu. Hey, pagi ini saya berdoa supaya kamu akan fokus kepada perkataan Tuhan Yesus, bukannya perbuatan Tuhan Yesus. Sebab apabila kita fokus kepada perkataan Tuhan Yesus dan bertindak atas perkataan itu, kita claim apa yang Tuhan Yesus kata itu, kita akan mengalami itu mukjizat pada masa yang tertentu yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita. Jadi kamu kata, ya itu saya pastor. Boleh saya dorongkan saudara, angkat tangan di mana kamu berada di rumah masing-masing. Saya mau doakan untuk kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita renungkan sebentar beberapa saat. Diamkan diri dalam hadirat Tuhan. Serahkan hati kita, jiwa kita ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Dia yang bekerja dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Bapa kami di surga, kami ucap syukur atas firman-Mu yang hidup pagi ini Tuhan.
Firman-Mu yang telah memberi kami suatu dorongan untuk terus percaya kepada perkataan-Mu yang ada kuasa, sebab Engkau-lah Logos, pencipta jiri, masa dan ruang. Engkau ada kuasa atas segala ciptaan. Oh, pasti Tuhan, Engkau ada kuasa ke atas situasi yang saya hadapi sekarang, ke atas situasi yang setiap jemaat-Mu yang sedang mereka hadapi sekarang. Tuhan, sama ada dari segi keluarga, keuangan, kesehatan, studies mereka Tuhan. Saya percaya Tuhan, seperti mana Engkau telah meresponi kepada pegawai istana itu, bapa kepada anak yang mati itu. Kamu kata, anak mau hidup. Saudaraku dikasih sekalian, ini firman Tuhan kepadamu pagi ini. Kerjaanmu hidup, kesehatanmu hidup, keluargamu hidup, keuanganmu hidup. Pegang teguh kepada perkataan Tuhan, bukannya kehendak kita diri, bukannya penglihatan kita diri kita, saudaraku. Dan saya percaya apabila kamu bertindak atas perkataan Tuhan, maksudnya kamu tuntut, you claim God's done. Lihatlah bagaimana satu penerobosan akan berlaku dalam hidup kamu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Jadi Tuhan, saya haleluya berdoa bagi jemaat-Mu pagi ini, supaya tangan-Mu yang akan sentiasa tuntun setiap mereka, setiap langkah mereka Tuhan, mereka ambil hati mereka penuh dengan shalom, damai sejahtera daripada Engkau, seperti Bapa ini. Tidak dia rasa khawatir, tidak dia rasa anxious atau takut, tapi dia ada kedamaian, ada ketenangan, sebab dia percaya kepada firman-Mu yang hidup, Logos. Terima kasih Tuhan. Kami berserah kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang sedang bekerja dalam kehidupan kami. Sekalian kami berdoa, ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, yang kita semua kasih. Semua percaya katakan, amin. Di hadapan tata ku kagumi kuasa-Mu, ku angkat tanganku, Rajaku dan Allahku, ku nyatakan kebesaran dan kemuliaan-Mu, dan biarlah Roh-Mu penuhiku dengan kuasa-Mu. Ku sujud menyembah di kaki-Mu, ya Allahku. Kan ku nyanyikan kekagumanku buat keindahan-Mu, dan ku angkat tanganku bagi-Mu. Oh, di hadapan tata-Mu ku kagumi kuasa-Mu. Di hadapan tata ku kagumi kuasa-Mu, ku angkat tanganku, Rajaku dan Allahku, ku nyatakan kebesaran dan kemuliaan-Mu, dan biarlah Roh-Mu penuhiku dengan kuasa-Mu. Ku sujud menyembah di kaki-Mu, ya Allahku.
Haleluya. Bapa kami di syurga, sekali lagi kami ucap syukur sebab Engkau yang baik. Engkau sentiasa baik. Haleluya. Kasih karunia-Mu tidak pernah berkesudahan. Sungguh kami amat kagum akan Engkau, kebesaran-Mu, kasih-Mu. Haleluya. Jadi Tuhan, sebelum kami selesai kebaktian pagi ini, Tuhan, saya doakan supaya sekali lagi saya minta hadirat-Mu sentiasa menyertai setiap jemaat-Mu, keluarga mereka, anak-anak mereka, bapak mereka Tuhan, di mana mereka berada Tuhan. Biarlah damai sejahtera, shalom-Mu sentiasa melindungi mereka. Dan biarlah kasih karunia-Mu sentiasa membungkusi mereka. Dan saya percaya Tuhan, Engkau sedang bekerja di dalam kehidupan kami, termasuk di negara kami Tuhan, dalam situasi kami mengatasi masalah pandemik ini. Saya percaya Engkau sedang memberi hikmat kepada pihak-pihak berkuasa tertentu supaya seluruh negara kami akan tenteram dan ekonomi juga akan dipulihkan. Dan segala sesuatu masalah yang kami hadapi Tuhan, biarlah Engkau yang akan campur tangan. Dan saya percaya jemaat-Mu, gereja-Mu di Malaysia ini akan bangkit dan menjadi terang, terus bersinar, bercahaya ke dalam segala kegelapan di seluruh negara kami Tuhan. Dan kami ucap syukur sebab Engkau yang tidak pernah berhenti bekerja di dalam kehidupan kami. Dan kami berserah kepada perkataan-Mu yang hidup, bukannya kehendak kami sendiri, bukannya segala atau penglihatan kami sendiri, tapi hanya kepada perkataan-Mu Tuhan. Jadi kami ucap syukur atas hadirat-Mu, atas Roh Kudus yang bekerja di sepanjang kebaktian kami pagi ini. Semua ini kami ucap syukur dan saya speak life kepada jemaat-Mu di mana mereka pergi berada sepanjang minggu ini. Biarlah shalom Engkau sentiasa menyertai mereka. Terima kasih Tuhan. Semua ini kami ucap syukur. Dan kami telah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan yang kita semua sungguh-sungguh kasihi. Katakan, Amen. Terima kasih. Thank you for joining us. Saya berharap saudara diberkati oleh kebaktian kami pagi ini. Thank you. Welcome home again to Gereja SRB Live. Dan minggu depan kami akan cuba untuk buat kebaktian di gereja kita ini slowly, langkah demi langkah. Kami mau welcome semua kembali ke rumah Tuhan, ya. Dan so minggu ini hari Kamis Live of Dan, kalau berminat join me in my own channel. Dan juga Sabtu ada SMB jam 9 pagi, jam 11 ada Live Kids, ya, di srblive.online.church. So God bless you. Tuhan berkati kamu. Bye.